Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia saat ini, pada kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan sebuah golok sembelih full tanduk kerbau hitam padat tanpa sambung seperti ini. Sangat elegan dan semuanya ini simpai, simiutnya panjang dan tutup luhurnya ini dari tanduk ya. Ngomongin masalah tanduk, ini kan tanduk kerbau hitam pilihan. Nah ini kan ada putihnya. Putih ini bukan belang, jadi putih ini adalah hati atau ati tanduk, atinya bagian dalamnya ini. Jadi perlu diperhatikan ya, kalau tanduk itu ada yang sambung, ada yang tanpa sambung, baik itu simiut, maksud saya ini simpai. Nah kalau ini kan simpai sambung namanya, nih di sini sambungannya, tapi cara menyambungkannya juga rapi ya, diperhatikan anyamannya ini rapi, sambungannya dipegangnya halus, tidak ada terasa seperti anyaman di sini, dan ini rapat banget nih. Ini rapat banget, ini satu persatunya rapat, rapat. Dan untuk serangkanya ini dari pangkal menuju ujung ini tanpa sambung seperti ini. Jadi perlu dipahami bahwasanya yang putih ini adalah ati tanduk. Jadi bagian ujung tanduk yang padat itu dipotong, dibentuk untuk dijadikan tutup luhurnya gitu. Karena ini ciptaan Allah ya, tanduk itu. Pertama kita nggak bisa produksi massal, terus juga kita untuk mencari sebuah tanduk pilihan yang hitam legam, hitam padat, itu juga sangat sulit atau langka. Untuk handle-nya juga demikian. Kalau di handle-nya sahabat terus tiba-tiba melihat di sini ada bulat, kalau ada misalkan bulat, itu biasanya sambungan ya, ditempel, diambilkan dari bagian tanduk yang lain dimasukkan. Nah itu baru sambungan. Sedangkan ini tidak ada. Biasanya kita ngambilnya di bagian tanduk ujung itu yang padat itu, dipotong ukuran untuk handle. Jadi ini hati, jadi ini melingkar-lingkar gitu, putih seret sampai mengecil. Nah, ini hatinya di sini. Nah ini nggak ada sambungan, jadi ini bukan juga tambalan maksud saya. Nah kalau yang di sini sambungan, yang di sini tambalan. Nah ini tidak ada tambalan sama sekali. Ini adalah hati tanduk, sama seperti yang di sini. Seperti itu perlu dipahami ya. Dan ini tanduknya padat pilihan. Dia pakai ring dan kuatnya itu duralium di sini, membentuk sudut belimbing dan jengkolan. Halus banget garapannya, ini rapi ya. Sedangkan kesininya sampai sini juga itu membentuk sudut belimbing. Ini rapat, tidak ada kocak dan kuat sekali karena dia pakai Ricasso. Nah, fungsi dari Ricasso itu yaitu untuk merapatkan bilah ketika disarungkan, salah satu fungsinya seperti itu. Juga untuk menambah keindahan ketika sebuah golok itu dicabut, itu menambah keindahannya di sini.
Adapun Ricasso sendiri dia macam-macam bentuknya, ada yang miring meges gini, ada yang lurus, ada yang meges gini, ada yang separuh seret gitu, ada yang melebar, ada yang kecil gitu, macam-macam ya. Selanjutnya di sini dia rapi, tidak ada maksudnya tidak ada bekas-bekas belepotan lem dan lain sebagainya, ini rapi. Terus ini dari baja Willys, dia stock remove, tempa mesin bukan tempa manual, jadi sangat presisi dan rapi. Kita finishing pakai satin ya, BG. Nah ini serat-serat bilahnya kelihatan sekali, menambah keindahan sebuah golok. Adapun kinclong ya, mirror polish atau satin polish itu selera, tidak mempengaruhi ketajaman. Jadi kalau orang berpendapat mirror polish itu sangat tajam, itu menurut saya kurang betul, karena yang satin juga banyak sekali yang super tajam, dan yang mirror banyak sekali yang tidak tajam. Jadi mirror dan satin itu tidak mempengaruhi ketajaman ya, sekali lagi. Yang ini satin polish sangat eksotis menurut saya. Ini selera saja, selera. Ada yang selera demen kinclong kayak kaca, ada yang demen satin. Dulu awal-awal saya itu demen yang mirror polish, tapi setelah sering kali saya menerima atau golok-golok pisau-pisau sembelih yang mirror polish dan tidak tajam, sedangkan saya melihat dan mereview golok-golok yang satin polish seperti ini tajamnya luar biasa, sehingga saya kepencut ya, kesenangan berubah gitu. Seperti ini keindahannya, memiliki nilai seni masing-masing. Kalau satin, seni keindahannya di serat-serat bajanya, serat-serat bilah kita itu kelihatan sekali seperti ini. Sedangkan mirror itu kelihatan seperti kaca, ketika kita gini kan tampak seperti kaca, bisa buat ngaca. Nah, memiliki kelebihan masing-masing. Itu kembali ke selera ya, sekali lagi selera masing-masing. Tapi tidak mempengaruhi ketajaman, beda bab. Kita ukur panjangnya 28 cm, panjang bilah 28 cm, memiliki kelebaran 3,5, tengah itu lebih dari 3,5 ya, mulai Ricasso 3,5, tengah itu sudah 3,7 ya, anggaplah terlebar itu 3,8 ya, terlebar 3,8, dan memiliki ketebalan sekitar 5 mili. Nah, ini ketebalan ini saya terangkan kembali. Untuk baja Willys mentahnya itu sekitar memiliki ketebalan sekitar 4,5 mili sampai 5 mili. Mentahnya 5 mili, lebarnya 4,5. Saya ulangi lagi, mentahnya baja Willys itu adalah memiliki ketebalan 5 mili dan lebarnya memiliki kelebaran 4,5, 4,5 cm ya. Tebalnya 5 mili, lebarnya 4,5. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya, logika manusia, logika orang beranggapan ketika baja itu dipanaskan dan ditempa, terus dirapikan dengan gerinda, terus diasah, logika orang, pemahaman orang, pasti ketebalan itu akan menyusut atau berkurang. Nah, tapi beda dengan penjelasan maker, karena penjelasan maker itu kalau baja itu ditempa, dia itu akan melebar
memanjang ataupun makin tebal. Kok bisa baja mentah 5 mili dijadikan golok tetap memiliki ketebalan 5 mili? Nah, disitulah tempa manual saja bisa seperti itu, apalagi tempa mesin yang sangat presisi, begitu ya. Jadi jangan pakai logika. Kalau logika itu masih teori. Kalau kita sudah praktek, sudah membuktikan sendiri. Lempengan baja itu 5 mili ketika ditempa kiri, kanan, atas, bawah, dia itu akan memanjang. Yang tebal dia melebar, jadi akan mengecil. Tapi kalau dibalik lagi atasnya, dia kembali lagi menebal. Jadi posisinya akan memanjang. Nah, kalau kita posisinya kiri kanan yang ditempa, dia akan melebar saja, semakin menipis. Nah, tergantung selera empu atau sang maker. Ini mau dibuat lebar berapa? Pangkal misalkan dibuat 3,5, sedangkan ujung 4 cm misalkan. Terus ketebalan berapa? Ketebalan 2,5 bisa saja, tinggal dibentuk. Jadi yang paling banyak orang itu ngotot kalau baja Willys kok bisa setebal itu. Nah, penjelasannya ya sudah saya terangkan tadi. Ketika ditempa itu tidak cuman kiri kanan, tapi atas bawah. Lempengan baja ukuran 4,5 cm tadi, kiri kanan atas bawah terus. Jadi dia bisa memanjang. Coba sekarang saya terangkan lagi. Saya memiliki baja Willys 25 cm. Saya jadikan sebuah golok, itu bisa menjadi 30 cm panjangnya. Kok bisa? Ya bisa saja, karena ditempa atas bawah kiri kanan, atas bawah kiri kanan, sehingga dia memanjang. Dan kita buat ketebalannya tetap utuh 5 mili ketebalannya. Adapun ukuran lebarnya menyesuaikan. Kita buat lebar pangkal itu 3,5, ujung kita buat 4 cm bisa, atau kita buat lempeng 3,5 semua juga bisa, atau 4 cm semua juga bisa, menyesuaikan. Kalau 4 cm semua atau 3 cm semua ya kurang indah juga kan bentuknya, bentuk bilahnya. Orang yang sering mempermasalahkan kan di sini, di ketebalan gitu. Mau kita buat lempeng tebal semua dari pangkal ke ujung juga bisa seperti ini. Mau kita buat ketebalan sekitar 3,5 menipis ke ujung, biasanya keterangannya seperti itu juga bisa gitu ya. Jadi ini kejujuran seorang maker. Jadi baja Willys, benar-benar lempengan baja Willys, kita ambil dari baja Willys, Persib Willys, ditempa itu bisa dari ketebalan 5 mili itu tetap 5 mili, mau dibikin 6 mili juga bisa gitu. Sekarang kalau kita balik, wah itu bohong bang, bajanya diganti misalkan, bajanya itu pasti bajanya diganti, gak mungkin baja Willys setebal itu. Nah inilah orang pakai logika, pakai teori gitu. Padahal enggak. Penjelasannya adalah ditempa kiri kanan atas bawah. Itulah penjelasan simpelnya seperti itu. Jadi kalau komentar singkatnya, ya bagaimana cara si empu memperlakukan sebuah baja, itu saja. Itu pasti ada rahasianya kan. Nah kalau keterangan saya, ditempanya kiri kanan atas bawah, dia jadi memanjang. Baja modal baja 25 cm ditempa bisa panjang jadi 30 cm. Gak percaya? Tunggu video berikutnya. Oke, begitu. Ini ya ketebalannya sekitar 5 mili ya, seperti ini. Dan ini baja Willys, real baja Willys. Kita tahu kok, nggak mungkin kita itu membohongi publik ya. Ini pembodohan publik, nggak mungkin, nggak mau kita. Nanti akan menjadi dosa jariah namanya. Jadi orang misalkan
baja biasa dibilang baja Willys umpamanya, baja per ditempa ditipiskan bilang Willys Gen 1, Willys Gen 2. Wah, itu pembodohan publik atau kita sedang membuat dosa jariah. Nanti orang megang dibeli dulu terus bilang baja Willys, padahal dia hanya baja per biasa atau baja per limbah yang tidak ada nilainya atau kelasnya. Karena baja limbah, baja bekas itu yang nilainya tinggi adalah baja per chip Willys, apalagi Gen 1 gitu. Kalau Gen 1 memang tipis, Gen 2 dan seterusnya itu dia memang tebalnya berapa, 5 mili ketebalannya. Oke ya, sampai di sini bisa dipahami mungkin ya, bisa dipahami penjelasan saya gitu ya. Kalau kurang paham silahkan ajukan di kolom komentar. Pengen hangat lagi pembicaraan, percakapan, perbincangan kita, silahkan di Japri gitu. Saya enakan orangnya. Selanjutnya misalkan ya, kita maker mengatakan ini baja Willys bang, ini bener baja Willys. Iya baja Willys, lihat aja itu ketebalannya. Nah padahal baja per limbah kita kecilkan. Nah, ini baja Willys tapi kita buat tebal, ya kan? Baja Willys kita buat tebal, orang kurang percaya. Nggak mungkin baja Willys setebal itu bang, saya tahu sendiri baja Willys itu tebalnya cuma 5 mili. Coba bayangkan sama bang, logikanya kalau ditempa itu pasti menipis, apalagi kena gerinda, makin aus makin tipis. Nah inti pakai logika pakai logika gitu, harus praktek dan minta ilmunya biar tahu itu ya. Nah sedangkan itu orang menyerang saya dengan pernyataan baja Willys tidak mungkin setebal ini. Sekarang saya balik, saya cari baja per biasa, kita bikin tipis sekali, dan setelah jadi golok saya bilang ini baja Willys Gen 1 bahannya golok ini. Orangnya manggut-manggut pasti padahal itu dari baja per biasa yang kita tempa, kita buat tipis seolah-olah itu baja Willys Gen 1, padahal baja limbah per biasa seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kita nggak mungkin bikin dosa, kasihan anak istri kita kasih makan dengan barang haram, kasihan bener-bener. Jadi ini baja per chip Willys tapi kita buat tebal karena untuk spek tarik dan dorong. Kalau dorong itu idealnya kan tebal punggung bilahnya, sedangkan ini jengkolan ya bisa buat tarik dan dorong. Karena ini gagah, kalau saya lebih demen didorong yang ini gitu. Kalau tipis kalau tarik sebaiknya pakai yang tipis gitu. Walaupun ini spek tarik juga bisa karena jengkolan begitu. Kita coba tes performanya dari pangkal setelah Ricasso. Tuh halus. Kita tarik model posisinya seperti ini juga halus. Jadi saya ada memberikan penjelasan dua kali ya, dua macam ya. Tadi bab masalah kinclong ataupun satin, dan yang kedua memberikan tiga bab ya. Yang pertama tadi masalah tanduk pilihan, tanduk dari bahan yang padat dan macamnya tanduk itu. Terus kedua dari wajah. Kalau kita terus strobing atau kita asah ulang, dia makin tajam. Misalkan ini dibuat mirror polish, apakah bisa? Ya sangat bisa, gampang. Sudah ada tutorialnya, silahkan
cari-cari videonya, ada cara mengencelongkan, cara manual itu mengencelongkan bilah. Cuman saya memang demen satin seperti ini. Oke, itu saja penjelasan dari saya tentang baja wilis, tentang tanduk, dan juga satu lagi tadi apa saya lupa. Itu cara menutupnya, ini kan sampai di rikaso. Nah itu sudah ngunci, kuat ya. Tidak ada kocak, tidak ada longgar sama sekali, dan ini tidak ada space, jadi langsung tarik. Aman. Kuncinya di rikaso tadi. Biasanya kalau rikasonya tipis, dia mengunci ke depan, ada space, dan kita tarik ke belakang, cetek, baru longgar ditarik. Nah ini tidak ada space, dibuat rapat supaya aman. Itu. Ini golok biasa, bukan golok sultan. Harganya juga masih terjangkau, sangat terjangkau harganya. Golok full tanduk, modelnya tadi model Betawian ya, full tanduk kerbau hitam. Seperti ini. Mohon maaf sekali bila mana penjelasan saya menyinggung atau nyindir, barangkali bahasanya tidak ada unsur atau maksud saya menyinggung atau menyindir. Intinya kita memberikan penjelasan kepada publik bagaimana yang betul, yang benar apa gitu ya, biar orang itu pemahamannya selama ini tentang baja wilis itu tipis terpatahkan begitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Dan wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.